Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang sistem mata pencaharian hidup orang Minahasa. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berburu meraku, kedua jenis mata pencaharian tersebut hampir tidak ditemukan lagi pada orang Minahasa. Di zaman dahulu memang mata pencaharian tersebut merupakan salah satu mata pencaharian pokok orang Minahasa. Akan tetapi sekarang keadaan tanah Minahasa sebagai besar, banyak yang sudah digarap penduduk sehingga kedua mata pencaharian tersebut mulai hilang. Dahulu penduduk di beberapa tempat mempunyai mata pencaharian berburu babi hutan, babi rusa atau bahasa Minahasanya langkau, sapi hutan, dan rusa. Demikian pula dengan meramu. Penduduk di zaman itu ada yang meramu damar, rotan, dan sebagainya. Dan sekarang hampir tidak ada lagi. Adapun tentang pekerjaan berburu masih terdapat, akan tetapi sudah merupakan pekerjaan sambilan saja, dan pekerjaan tersebut bukan saja dikerjakan oleh penduduk di pedesaan, akan tetapi juga oleh orang-orang yang menetap di kota. Dan ada juga perikanan di Minahasa dibagi dalam perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat ini dilihat dari segi usahanya dibagi dalam perikanan atas usaha pemerintah, jawatan perikanan, dan usaha swasta rakyat. Usaha pemerintah jawatan perikanan ialah dengan jalan mendirikan balai-balai benih ikan atau BBI yang antara lain terdapat di Kecamatan Tondano, Kecamatan Tatelu, Kecamatan Longowan, Kecamatan Tompaso Baru. Di Kecamatan Tondano dan Lawongan adalah BBI pusat, sedangkan di Kecamatan Tatelu dan Tompaso Baru merupakan BBI pembantu. Balai benih ikan yang ada di Tondano sebagai pusat pembenihan pengembangan ikan mas untuk menyediakan benih calon induk bagi kebutuhan kolam masyarakat. Perarian umum Danau Tondano, rawa, sawah, dan sebagainya, terutama kolam-kolam yang diintensifkan melalui kredit modal kerja permanen atau KMKP. Di Lawongan merupakan pusat pembenihan pengembangan ikan nila di samping ikan mas dalam rangka program ikan murah. BBI tersebut berfungsi untuk menyediakan benih calon bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat khusus melalui kelompok-kelompok organisasi, dan lain-lain, dengan maksud diutamakan pada daerah-daerah pedalaman yang sukar dijangkau oleh ikan laut dan yang mempunyai daya beli rendah. Untuk kelancaran penyaluran pengangkutan benih calon induk ikan ke kolam-kolam masyarakat oleh pemerintah, BBI telah menyediakan mobil pengangkut. BBI Tompaso baru berfungsi sebagai penyalur benih calon induk untuk wilayah Minahasa Selatan dengan cabang penyaluran terdapat di Desa Touraut. Di dalam tahun anggaran 1976 sampai 1877 di Kecamatan Tatelu telah dibangun satu balai benih ikan untuk Minahasa bagian utara. Fungsi balai tersebut sebagai pusat pembenihan, pusat percobaan, penelitian, latihan pendidikan, serta penyuluhan perikanan darat yang bukan saja untuk Kabupaten Minahasa, melainkan juga meliputi Provinsi Sulawesi Utara. Perikanan laut. Pada umumnya penduduk yang bermukim di pesisir-pesisir pantai mempunyai mata pencaharian pokok menangkap ikan. Tempat-tempat yang terkenal merupakan pelabuhan ikan di Minahasa ialah Air Tembaga Bitung, Kemah, Belang, Amurang, Tanawangko, dan Manado. Usaha pemerintah di dalam memajukan perikanan laut di Minahasa masih terdapat di Air Telaga, Kecamatan Bitung, yang dipegang oleh PN Paikani Air Tembaga. Pelabuhannya diperbaiki pada tahun 1969 dan secara resmi mulai beroperasi akhir tahun 1976. Biaya pembangunannya menelan Rp3.500.000 bersumber dari bantuan Bank Dunia. Adapun pelabuhan tersebut lengkap dengan fasilitas-fasilitas darat berupa
Dermaga panjang 120 meter, slipway kapasitas 3 kali 100 ton, ice storage kapasitas 400 ton, cloud storage kapasitas 600 ton, pabrik es kapasitas 25 ton per hari, workshop dan carpenter shop, tangki bahan bakar kapasitas 100 ton, dan lain-lain. Ikan yang ditangkap khusus tongkol yang biasa disebut orang Minahasa cakalang. Tenaga kerja di PN Perikani terdiri dari staf administrasi, bagian teknik galangan kapal, motor, buruh, darat, dan penangkap ikan. Kira-kira 50 motor yang beroperasi setiap hari. Hasil penangkapan selain untuk kebutuhan daerah Minahasa juga diekspor ke luar negeri, seperti negara Jepang, Amerika. Pemasaran ikan cakalang di daerah Minahasa selamanya melalui tempat pelelangan yang berada di Air Tembaga dan di Kuala Jengki, Manado. Sekarang kita masuk ke bagian pertanian. Bercocok tanam adalah mata pencaharian pokok orang Minahasa. Sungguh pun masih terdapat beberapa mata pencaharian lain yang merupakan mata pencaharian pokok, akan tetapi bagian yang terbesar mata pencaharian pokok penduduk Minahasa adalah bercocok tanam. Hampir setiap rumah tangga memiliki tanah, baik berupa sawah maupun ladang. Sistem pemilikan tanah di Minahasa dikenal sebagai tanah di Minahasa dikenal dengan tanah pasini atau milik sendiri, dan tanah kalakeran milik sendiri, dan tanah kalakeran milik bersama. Sistem bercocok tanam di ladang ada yang hanya ditanam beberapa kali lalu dipindah lagi, dan ada yang tetap. Biasanya pada tanah-tanah yang berlereng-lereng dan bergunung-gunung, tanah dipergunakan untuk beberapa waktu dan ditinggalkan lagi. Sedangkan tanah yang tetap selalu dipakai adalah tanah yang terdapat di daerah-daerah yang tidak mudah kehilangan zat-zat yang menyuburkan, terutama di daerah-daerah yang tidak berbukit-bukit dan yang memiliki sedimen-sedimen vulkanis. Sekarang kita masuk ke peternakan. Peternakan hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. Binatang ternak yang dikenal di Minahasa berupa sapi, babi, ayam, bebek, kuda, anjing, angsa hanya dalam jumlah yang kecil saja. Ternak piaraan tersebut biasanya sebagai pembantu tenaga kerja dan penarik gerobak, bendi atau kuda sapi, penjaga, dan sering digunakan sebagai pemburu babi, ayam, bebek, sapi, angsa. Bagi yang beragama Islam biasanya ternak yang dipelihara kecuali babi sama ternak yang tersebut ditambah dengan kambing. Ternak-ternak seperti kuda, sapi sampai pada saat ini merupakan ternak yang banyak membantu penduduk. Perdagangan ternak tersebut terdapat di beberapa tempat, yaitu Lawongan, Kawangkoan, dan sebagainya. Ternak yang akan dipakai untuk tenaga penarik pembajak lebih mahal daripada ternak yang akan dijadikan daging, khusus sapi. Pasar ternak seperti kuda dan sapi dinamakan pasar belante. Di pasar itu biasanya banyak ternak tidak hanya dijual belikan dengan memakai mata uang, akan tetapi juga dengan cara tukar tambah yang disebut dengan istilah balente. Ternak-ternak tersebut seperti sapi dan kuda di beberapa tempat di Minahasa seperti Kecamatan Kakas, Lawongan, Remboken, Tonsea, dan lain-lain banyak kali dipakai sebagai salah satu bagian dari mas kawin di dalam perkawinan di Minahasa yang disebut antar harta. Sekarang kita masuk ke bagian kerajinan. Pada umumnya kerajinan tangan yang terdapat di Minahasa berupa tikar yang terbuat dari jenis daun tumbuh-tumbuhan tertentu, aneka ragam wadah yang dibuat dari rotan, silar, pandan, sejenis bambu, dan bambu kecil yang disebut bulu tui. Demikian pula halnya dengan pembuatan topi dan alat-alat rumah tangga lainnya. Di Kecamatan Remboken, pembuatan alat-alat rumah tangga dari tanah liat berupa tembikar, jambangan, pot-pot bunga, piring-piring, dan mangkok, dan sebagainya merupakan pekerjaan sambilan penduduk.
Barang-barang tersebut banyak diperdagangkan oleh penduduknya di pelosok-pelosok desa Minahasa. Pada umumnya hasil-hasil kerajinan tangan Minahasa dikerjakan oleh wanita-wanita. Sekian dari podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.